Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama sekali, marilah kita sama-sama panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari yang mulia ini kita telah dipertemukan olehnya, yang juga telah ditakdirkan olehnya dipertemukan di tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Al-Mubarak, di KN Center Pondok Pesantren Suralaya di Jakarta, di Bogor, Kormil di Jakarta ya. Sudah pastinya kalau sudah nama Al-Mubarak itu ya tidak terlepas pandangan dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, pendiri, pengayung, pengasas Pondok Pesantren Suralaya atas nama Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang sekarang ini langsung diterusi dengan almarhum anandanya Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin, kita disebuti dengan nama Abah Anum. Dan kenali nama Abah Anum itu dari Sunda dulu. Mudah-mudahan pertemuan bagi ikhwan yang telah ditakdirkan Allah pada hari ini akan membawa barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita majukan ke hadirat Dunia Besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, muslimin muslimat, seluruh umatnya dimanapun berada. Pertama kali saya ucapkan ribuan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengurus yang berusaha melaksanakan majlis munaqib, munaqib Sultan Aulia wa Imam al-Ulama Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, yang boleh dikatakan program bulanan ya, rutin bulanan, tiap bulan ya, program rutin bulanan. Alhamdulillah yang ada di sini. Satu program yang sangat besar, yang sangat mulia ini. Semoga kita dipertemukan bukan hanya pada pagi hari ini, hingga sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih lagi terima kasih kepada pengurus imam-imam, para sesepuh, para ahli jatuh kuasa masjid ini yang mengadakan majlis seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Juga kita tidak lupakan kepada para wakil-wakil talqin Pondok Pesantren Suralaya di mana berada saat ini, baik melaksanakan tugas secara pribadi maupun secara jemaah, yang menyampaikan amanah dari pengusaha Makaram Abah
di seluruh wakil talqin Abah yang di mana berada, semoga dipermudahkan urusan dunia akhiratnya, permudahkan urusan pribadi rumah tangganya, ahli keluarganya, jemaah ikhwan TKN di mana berada, di seluruh pelosok, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kesabaran, diberi keyakinan untuk menjalankan tugas dan amanah daripada Al-Mukarram almarhum Syekh Mursyid Musa Abah, supaya dapat laksanakan dengan baik dan sempurna. Oleh saya syukur kepada Allah karena pada pagi ini dapat bersama-sama dengan ahli keluarga TKN Pondok Pesantren Suralaya di Masjid Al-Mubarak ini. Tidak semestinya kalau sudah di dalam majelis manaqib ini tidak ada lain tujuan kita, hanya mencari ridha Allah Subhanahu, itu tujuan kita, mencari ridha Allah Subhanahu. Inilah dipertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Saya memperkenalkan dulu dari saya, berkata orang Malaysia, saya mohon maaf lah karena bahasa itu agak sedikit berbeda. Boleh paham tak bahasa saya tuh? Ada sahabat saya yang sama-sama kita baru ni pergi naik kabel kar di Langkawi sana di Malaysia, di Pondok Inabah, sudah melihat sendiri keadaan Pondok Inabah di tengah-tengah hutan di Jabal Suf sana. Jadi saya sekiranya keadaan bahasa itu mengganggukan kepahaman kita, semua maaf lah. Dan saya ini bahasa Kedah, bahasa Malaysia, walaupun sudah lama di Suralaya, tapi bahasa itu masih ada agak berbeda sedikit. Hanya pada hari ini saya ingin berkongsi pengalaman sedikit bagaimana TKN itu bisa berkembang di seluruh Malaysia. Sekarang TKN di Malaysia dulunya masuk pada tahun 77, sudah ada sedikit-sedikit 78. Akhir tahun 79 bila mana saya sudah pulang dari Pondok Pesantren Suralaya, pada ketika itu saya ada di Suralaya pada tahun 78 akhir tahun sama dengan bangsa Al-Mukarram Abah. Ini sama-sama kita mau ganti pengalaman sebelum kita bawa kepada zikir ini. Gimana TKN Tarekah itu bisa berkembang di Malaysia? Padahal di Malaysia itu paling kuat syariahnya, fikihnya, dan bisa dimasuk oleh Tarekah itu. Sulit sekali untuk mengembangkan Tarekah di Malaysia karena banyak ahli-ahli fikih ada, ahli syariah ini menganggap Tarekah itu satu jalan yang usur ke gunung, ke gua, ujung-ujungnya ke jalan yang membawa ke kesesatan. Itu sudah jelas. Kalau ahli Tarekah itu, ulama-ulama atau di Malaysia itu harus pakai jubah, seperti ini kan, harus pakai serban. Agak berbedanya agak jauh. Tapi alhamdulillah setelah inilah yang saya ingin sampaikan, bagaimana bisa berkembang TKN. Sekarang TKN di Malaysia sudah hampir kurang lebih 40.000 jemaah ikhwan. Kalau hanya di Kuching, di Sarawak dan Sabah itu sudah hampir 60.000, berarti sudah hampir 100.000 ikhwan yang sedang berkembang di Malaysia dari nol itu. Maka pengalaman saya pada pagi hari ini, saya inginkan sama-sama kita bertukar pengalaman. Saya datang ke Pondok Pesantren Suralaya pada tahun 1978 akhir. Pada ketika itu saya sendiri tidak tahu apa di Suralaya, apa itu Tarekah. Usia remaja saya pada ketika itu 17 tahun. 17 tahun, masih ganteng lah, masih muda lah, tak seperti sekarang lah, belum kawin tuh.
Jadi keinginan untuk mencari seorang mursyid yang juga tidak tahu apa itu mursyid. Pada ketika itu saya sedang belajar membaca Al-Quran. Seorang guru saya mendalami Al-Quran hanya di sebuah pengajian di kampung, tapi sudah terisi ingin mencari seorang mursyid. Itu terigau-igau, termimpi-mimpi. Dan anehnya itu tidak tahu apa itu mursyid, bahkan apalagi torekoh. Tidak saya tahu apa itu torekoh. Bahkan kalau di Indonesia itu, kalau torekoh itu paling sulit sekali. Di pondok-pondok pesantren kalau disebut torekoh udah terbuka, oh ini ilmunya sangat tinggi sekali. Nah, tinggi kemana wallahu a'lam. Nah, tinggi sekali dianggapan itu. Jadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya, maka saya dipertemukan dengan seorang fakir miskin yang datang ke tempat saya tiap hari waktu zuhur mengajar saya mengenai dengan satu kalimat la ilaha illallah ini. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan batin. Kalau tidak dapat ketenangan batin itu, katanya tidak akan bertemu dengan seorang mursyid. Harus ditenangkan dulu. Tapi tidak tahu tuh, hanya seorang fakir datang tiap hari waktu zuhur. Di masa itu saya masih tinggal di kampung saya, di kampung Pulau Bidin, apa sering sebut itu. Lalu diajari sehingga kurang lebih 6 bulan, yang unitnya itu tidak ada kelihatan oleh orang lain, hanya ibu saya itu mendengar suaranya, wajahnya nggak bisa kelihatan. Bila di musakarah itu hanya mendengar suaranya saja, tapi tidak kelihatan wajahnya. Lalu suatu ketika ditanyai oleh ibu saya, dengan siapa kamu bicara itu, cakap itu? Tidak ada orangnya? Ada. Baru saya tahu bahwasanya beliau tidak kelihatan wajahnya, hanya dengar suaranya. Inilah orang pertama membimbing saya setengah akhir hampir 6 bulan. Beliaulah yang menunjuk jalannya. Carilah seorang guru, seorang syekh, mursyid untuk menerusi membimbing kamu. Harus keluar, harus hijrah. Tidak cukup di tempat ini. Usia 17 tahun itu. Lalu diberinya uang saku 5 ringgit Malaysia. 5 ringgit mau kemana tuh uang tuh? Paling gede pada waktu itu 5 ringgit. Kalau 5 ringgit ini berapa rupiah sekarang? 15.000 itu modal. Modal pertama untuk mencari seorang mursyid, yang saya pun tidak tahu apa itu mursyid, apa itu thariqah pada ketika itu, hanya mengikut sami'na wa ata'na, karena beliau menunjukkan begitu. Dengan modal uang 5 ringgit inilah, uang shilling lagi itu, bukan uang kertasnya, uang dulu tahun 70-an sebelum saya lahir lagi itu. Uangnya seperti Ashabul Kahfi itu, belum laku uang sudah habis ya, sudah mangsung gitu. Lalu dengan petunjuk itu ketika Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berangkat dibilang ini untuk memperkuatkan perjalanan kamu, ya suruh ambil satu piring, apa dipanggil piring sini, piring putih yang tidak berwarna itu. Saya ambil piring itu, bawa kemari, tak maunya dikasih. Lalu dibukakan kakinya, gini kaki dibuka. Rupanya kakinya itu sudah buruk, sudah berulat di lututnya, besar-besar begini, ulat di kakinya. Apa dipanggil itu? Besar-besar di bukan lintah. Bukan lintah, bukan. Harus ini bekal untuk perkuatkan katanya sebelum berhijrah. Dipukul ya. Dalam piring itu keluar 7 ekor ularnya, rusak begini, merah semuanya. Nah, habiskan, makan kan ini. Dimakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bukan semua diberi. Itu hati begitu, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau itu yang diberi petunjuk, itulah. Itu bukan karena mau saya, itu dari sana juga yang memberikan itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan modal 5 ringgit. Nikmatnya Masya Allah. Dalam perjalanan enggak ingin makan lagi karena nikmatnya itu. Tidak pernah menyentuh nikmat itu sampai sekarang, belum pernah ketemu seperti itu. Wah, hal itu ulat tuh dari lututnya. Jalan saya itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari rumah saya terus sampai ke, tidak pernah keluar rumah ketika itu masih remaja. Dari itu ke Bandar Lostar. Begitu naik bis, duduk, ada orang yang bayar. Katanya biar saya yang bayarnya. Naik, tinggal naik dari Bandar Lostar ke Pinang dibayar lagi. Pinang ke Kuala Lumpur dibayar lagi. Wah, ini untung sekali perjalanan. Dari Pinang ke Singapura dibayar lagi. Waduh, tidak habis uang nih, 5 ringgit. Lalu sampai ke Singapura, tidak tahu kemana mau menuju. Diambil oleh seorang saudara kita di sana, keturunan Boyan. Dia bertugas di klub kuda di Bukit Timah di Singapura. Lalu dibawa ke rumahnya. Tidak tahu kita kemana. Di stasiun bis itu bawa ke rumah. Nginap di rumahnya. Sahabat keluarga yang sudah ketemu 10 tahun dulu. Kasih sayangnya itu. Masya Allah. Di rumahnya selama 1 minggu. Saya sudah buat keputusan ingin ziarah. Dia yang nguruskan semua, pakai kapal laut tuh. Dari Singapura ke Tanjung Pinang 3 hari dalam kapal. Situlah dalam perjalanan Tanjung Pinang, Singapura ke Tanjung Pinang, itulah di kala mana saya dalam 3 hari 3 malam itu di kapal pelabuhan Tampu Mas. Kapal itu yang dulu digunakan oleh jemaah haji pada zaman dulu. Masa zaman haji pergi ke Mekah pakai kapal laut itu. Kapal Tampu Mas itu digunakan oleh jemaah haji untuk melaksanakan haji di Mekah. Di kapal itu kita naik daripada Singapura ke Tanjung Pinang. Disitulah saya bertemu situ. Siapa itu? Bila mana dalam kapal dan 3 hari 3 malam sepada dalam kapal Tampu Mas itu, andai saya senang duduk di tepi kapal, di tepi laut kan, senang menengok air laut di waktu malam itu kan terang gitu, sunyian itu. Situ bila mana akhir terlelap sedikit, terlihat wajah seorang hamba Allah yang berpakai peci hitam seperti ini, kain selendang seperti ini, dan jubahnya pun hitam. Andai saya terjaga, hilang. Tertutup, kelihatan lagi. Buka, hilang. Siapa ini? Nah, ada ketika sedang tutup, salam begini, buka, enggak ada. Masya Allah, ada sendiri-sendiri lah cium. Di 3 malam dalam kapal Tampu Mas daripada Singapura ke Tanjung Pinang itu, begitulah perjalanan saya. Akhirnya sampai ke Tanjung Priuk. Dari Tampu ke Tanjung Pinang ke Tanjung Priuk. Di sana sudah saya mulai masuk ke pinggir bandar Jakarta. Itu saya mulai jalan kaki. Jalan kaki ke bandar Jakarta, tidak tahu kemana-mana, bingung sekali. Mau kemana? Mau kemana ini? Dan tidak pernah keluar negara. InsyaAllah. Akhirnya saya masuk dari Jakarta, ingin mau cari yang tadi itu, jalan kaki dari bandar Jakarta, mencari. Singkatnya sampai ke Suryalaya selama 28 hari baru ketemu di Suryalaya. Jalan kaki. Ini betul-betul tarik. Betul-betul tarik ini. Bukan ala-alang ini, tarik betul-betul nih. Walau istaqamu ala tariqah. Dengan perjalanan jalan yang harus terus menerus, tidak putus asa. Istiqamah. Asqanahum ma'an, dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kemudahan itu. Akhirnya bertemulah dengan beliau jam 4 pagi subuh di Suryalaya. Beliau sedang menunggu di hadapan masjid Surah Asrar itu, di hadapan pintu gerbang masjid, pegang tokatnya begini. Sudah tiba, kata beliau.
sekian lama menunggu, kata beliau. Sekarang sudah tiba. Masya Allah, persis pakaiannya itu, yang itu. Besi hitamnya, selendangnya, jubahnya, tongkatnya. Masya Allah, sekejap bertemu dengan saya, hilang terus. Cari, udah masuk ke kamar. Yang diterima saya iparnya, Pak Haji Kurnia, ipar kepada beliau ketika itu. Masya Allah, itu. Dua 28 hari perjalanan itu, hampir sebulan. Dalam perjalanan itu, Masya Allah, ada tidur di bawah pohon kayu, di basal di masjid, di jalanan. Habis bekal, mana yang dibuang oleh orang dalam tong sampah itu, masih ada bekal yang bagi bagus, diambil, dia makanlah. Karena keputusan 5 ringgit. Kalau tadi dibayar semua, kalau ini dicari sendiri. Inilah perjalanan nak bertemu dengan beliau itu. Indah sekali bagi saya. Lalu setelah ketemu dengan beliau 3 hari di atas madrasah yang sekarang sudah direnovasi. Madrasah sudah 3 hari 3 malam tidak dipedulikan oleh beliau, hanya dilayani oleh iparnya tuh, Pak Haji Kurnia itu, bapak angkat saya itu. Bagus sekali layanannya, Masya Allah, almarhum. Habis sudah 4 hari baru ketemu dengan beliau. Cara berhadapan begini, persis pakaiannya seperti itu, berdiri tegak begini dia, nah, dengan tongkatnya. Harus kamu di situ, begitu tongkatnya, situ. Saya pun duduk di depannya. Mau apa datang ke sini? Itu dia. Mau apa datang ke sini? Terbingung saya itu. Enggak tahu apa-apa kan? Mau apa ke sini? Pikir dulu, mau apa? Pikir dulu. Mau mursyid bukan. Takut kalau salah orangnya. Mau belajar, takut salah pesantrennya. Mau belajar menjadi murid kepada seorang mursyid. Tidak ada mursyid di sini, kata beliau. Kami semua sedang belajar di pesantren ini. Ada ramai sedang belajar, tidak ada mursyid di sini. Oh, sudah salah jalan ini. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, kata beliau. Istirahat, minum pagi dulu. Bawa masuk minum pagi. Minum pagi. Bersama-sama dengan beliau ada kurang lebih 20 orang. Lalu beliau panggil Pak Haji Kurnia. Nanti ini dibawa ke atas, nginap di atas madrasah. Dipindahkan ke sekarang apa namanya itu? Baitul Mal. Rumah yang di atas tuh. Sekarang Baitul Mal kan di bawah tuh, ada rumah di atas tuh. Duduk di atas Baitul Mal. Selama 1 minggu baru dipanggil lagi oleh beliau. Ya, mula proses penerimaan pelajar. Saya diterima belajar di sana. Pertama terima belajar situ, dibilang oleh beliau besok mulai bawa beliau ini ke ujung tu apa namanya tempat bambu, pohon bambu tu, kali ya, sungai, bawa ke sungai, direndam dulu di sana, dicuci dulu. Masya Allah, inikah begitu? Harus begini, dicuci dulu. Masuk di kali, tidak dibenar sini pun binatang yang bernyawa tidak bisa dibunuh, tidak boleh. Hanya bisa naik pada waktu sholat. Habis sholat masuk lagi. 15 hari 15 malam. Air sungai Citandui itu, Masya Allah, dingin sekali, sejuk sekali itu. Oh, Masya Allah. Direndam dari situ, itu penerimaan pertama dari beliau. Duduk, Masya Allah. Kalau ini sudah ditakdirkan Allah, sami'na wa ata'na, saya redha menerimanya. Walaupun belum tahu mursyidnya, belum tahu tariqahnya, tapi yakin. Ini harus yakin. Jangan macam-macam dong. Yang pertama hakul yakin. Ilmu tariqah itu hakul yakin dulu. Kalau tidak hakul yakin, tidak bisa ketemu.
segedung kitab pun nggak bisa ketemu. Yakinilah. Yang kedua, jujur, ikhlas. Sudah, insyaallah. Udah duduk malam yang pertama, datang dulu nyamuknya. Nggak ada tempat yang kosong. Enak kan? Baru ketemu rezeki. Sekian lama nggak ketemu kan? Anak kebun karet, nggak ada sawah, nggak ada nasi, nggak ada ini makanannya. Enak dia, datang semua ribuan, penuh kecuali bibir. Di bawah lintah kan? Sama kan? Bawahnya lintah. Airnya begini. Bawahnya lintah, atasnya nyamuk. Dipesan jangan satu ekor pun binatang yang menyawa dibunuh. Silakan, itu rezeki kamu. Alhamdulillah. Ya, ini bau mencari itu. Duduk. Begitu bunyi azan, hilang semuanya. Oh, enak itu. Habis azan, habis sholat, datang lagi. Yang baru-baru datang lagi. Setari ganti berganti, masya Allah. Nikmat itu. Saya nggak sampai 10 hari baru saya terasai dicuping telinga sebelah kanan. Az-zakani abdanikum la ilaha illallah. Keluarkan zakat badanmu karena la ilaha illallah. Itu baru saya niat. Daripada saya begitu saja niat, tidak tahu apa-apa, cuma terdengar saja, keluar niat. Daripada saya berikan beliau mereka itu niat, aku keluarkan zakat badan aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu 10 hari tidak ada lintah yang datang, tidak ada nyamuk yang datang, aman 4 hari, aman, tidak ada gangguan, enak. Lalu setelah selesai dari situ masuk ketemu baru diambil oleh apa, dipanggil, dibawa oleh Pak Haji Kurnia, lalu baru diisi talqin zikir, baru ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Itu baru saya menguasai, itulah sebetulnya ditanamkan talqin zikir. Dengan ditalqinkan zikir kalimat la ilaha illallah itu, saya lapor kepada beliau tadi, Pak, ditanyai bagaimana selama 14 hari di situ Juki di Citandu itu. Bagus, Pak, enak, benar enak. Hanya yang enak itu 4 hari. 4 hari dilapor beliau. Yang 4 hari itu kenapa? Karena terdengar dikasih suruh dikeluarkan zakat dulu. Rupanya kata apa? Karena mereka tidak mengambil darah yang zakat itu karena tidak menolak asnaf 8 nyamuk itu. Nyamuk tidak mau kaus asnaf, tidak mau dia, bukan dia punya. Asnaf 8 itu kan yang pakai miskin kan, orang macam mana kan tidak bisa menerima zakat ya. Jadi yang zakat sebagian 4 hari itu nggak bisa diterima. Alhamdulillah, disitulah terisinya fikihnya. Itu dari nulari itu, belajar dari ruh Islam itu sendiri. Lalu dipanggil apa? Sudah ditalkin, baru ditalkin zikir. Udah ditalkin zikir, nah itu, ini yang saya ingin sampaikan. Nggak tahu apa-apa lagi. Kalau talqin kali yang pertama, oh ya masya Allah, kan kita nggak tahu tarekahnya bagaimana, musiknya pun masih nggak tahu di gimana. Udah ditalqin itu, letakkan itu kalimat la ilaha illallah itu udah ditalqin. Jadi saya tidak diberi yang lain daripada apa. Maka kata Abah, amalkan, lestarikan, amankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa sampai apa yang dimaksud. Jadi setelah itu selesai didoakan, berhenti, habis. Itu dipesan oleh apa? Saya amalkan selama 2 tahun. Tidak diberi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaifiatnya, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli dan sebagainya, istighfar dan sebagainya, ilahi dan sebagainya, tidak diberi. Hanya itu saja yang ditelkin dulu kepada saya. Lalu saya tidak lagi apa-apa. Lalu bila habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 2 tahun, bukan 2 hari, 2 bulan, 2 tahun. Lalu satu hari ini deh, pada waktu asar tidak ada imam di Masjidil Asrar. Tadi yang paling lama saya di situ kan, lama menunggu masjid, bukan kiainya. Yang lama menunggu di masjid itu bukan kiai, bandel. Sampai tidak ada imam yang di situ, hujan itu, saya didorong ke atas. Lihat kanan ya, itu masih lama itu, harus naik. Aduh, paling takut imam saya itu. Jadi dengan tidak ada orang lain, waktu udah agak mundur, naik kita ke depan jadi imam. Kononnya baru mulai jadi kiai. Nah, baru naik sedikit jadi kiai. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Naik jadi kiai. Insyaallah. Ini nikmat sekali. Sudah sampai, kan banyak makmun belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. Sudah bengong di belakang. Ini kau udah 2 tahun di situ nggak bisa tahu lagi kipiatnya. Gimana zikirnya? Dibawa ke Abah, dilaporkan. Ini anak Malaysia ini jika nggak pakai kipiat katanya. Lu mau bawa ke Abah? Alhamdulillah, dipanggil. Itulah pasalnya itu. Udah dipanggil, benar ditanya oleh Abah. Juki, katanya zikirnya nggak pakai kipiat. Benar Pak. Kenapa? Tidak dikasih. Kau udah ada kitabnya di warung itu, udah bisa dibeli. Itu kitabnya, mau dari abahnya. Kau dari kitab banyak, tapi mau dari abah itu belum dikasih, belum. Hanya zikir. Sudah berapa lama? 2 tahun. Masya Allah, abah juga sering lupa kata abah. Sana. Anak dengan bapak kan begitu kan. Jadi kalau begitu sekarang dipanggil Ustaz Umar, Usman Rawis itu. Panggil Ustaz Umar, bawa Miftahul Sudur. Bekasnya Sudur di situ. Mana kitabnya? Di sini. Lalu kata apa itu? Buka nih. Mulai dari sini. Baru dikasih ila hadratin Nabi, dibaca oleh abah sendiri. Saya baca setelah abah bacakan. Nggak mau saya kenakan orang jahil ke orang bodoh. Kalau saya baca ini kan salah bagi saya. Kalau guru salah itu bagus, betul kan? Abah membaca, saya mendengar. Saya membaca, abah memperhatikan. Begitu caranya. Harus di sini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Tidak pakai ru, pakai ro kata abah. Ini pakai ro, jangan pakai ru umum. Ini untuk kamu. Ar-Rahim. Berulang-ulang beliau itu menekan begitu. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Munajat kata abah. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi atini mahabbataka ma'rifah. Tanamkan dikir seperti ini. Tanam 2 tahun dulu. La ilaha illallah. Masya Allah, baru terasa nikmat zikir. Dulu pun saya juga tapi sedikit. Udah diamalkan begitu, alhamdulillah dapat satu kifiat. Diterusi dengan zikir kopi. Bermula dengan tawassul zikir kopi. Saya ingat astagfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilaihi. Diisikan dengan selawat atau ditanamkan zikir kopi. Lalu ditunjuk langsung oleh abah. Itu saja. 2 tahun 4 bulan dikasih itu. 2 tahun 4 bulan itu yang diamalkan. Sudah 2 tahun 4 bulan sama 2 tahun sudah 4 tahun lebih. Baru dua. Sekarang sudah hafal semua 1 minggu. Tapi harus hati-hati. Kalau mudah kita perolehi, mudah juga ditinggalin. Apalagi macam-macam sekarang ini. Suralaya itu Suralaya punya pendidikan untuk saya. Mungkin beliau itu udah tahu tugas kita itu banyak. Lalu udah 2 tahun 4 bulan datang lagi di madrasah, di dalam madrasah
Tidak ada imam situ untuk bacaan hataman. Belum dihafal, belum tahu. Dikasih kita naik jadi bawa hataman. Masuk apa? Dia tanya apa hataman itu? Udah 4 tahun belum tahu hataman. Saya tanya, apa hataman itu? Hataman itu kan doa, kan urat kan kebusul. Tidak tahu saya. Bah, katanya ada lagi hataman, bah. Belum tahu, belum, bah. Kang tidak bisa dengar. Tapi dari mereka, mau dari Abah juga, kata Abah. Nah, baru dibaca satu dari beliau. Habis tawasulnya, habis doanya, begini. Insya Allah. Abah itu sambil menangis beliau itu, membacanya itu. Insya Allah. Tidak ambil dari orang lain, dari Abah langsung itu. Karena saya tahu diri saya dari bagaimana sih untuk mengamalkan kaus saya tidak benar. Saya juga asal datang tidak benar dari situ. Dari Abah saya ambil langsung. Abah baca satu persatu, saya ikuti. Itu diikuti. Saya ikuti. Begini kata Abah, begini. Bila mana sampai Syekh Abdul Qadir ditekankan kata Abah dalam kalbu kita terasa kehadirannya untuk membantu membuka hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Habis bahataman 2 tahun 4 bulan, daripada 2 tahun 4 bulan baru ketemu doa hataman 4 tahun 4 bulan baru 3 step. Nah kan? Nah, belum tahu lagi tentang manakib. Nah, itu pulang ke kata Abah nanti pulang harus manakib. Bingung lagi manakibnya apa? Harus pulang harus manakib. Ini usul dari kitabnya ini. Wah, bawa pulang manakib. Sudah, belum ada Iwan ketika itu. Hanya sendirian. Pulang karena beliau sudah mengadakan manakib, saya buka bukunya. Kata Abah dari sini ini ada 4 kan? Pertama baca Al-Quran, yang kedua bacaan tambih, yang ketiga bacaan tawasul, yang keempat mengqobah. Itu udah doa mengqobah, doa Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanya lagi Bah, ya gini Bah, ya gini. Yang itu harus diadakan. Di mana? Di tempat nanti. Oh, pulang saya. Udah begitu pulang, tengok ini mana kita. Kalau ini tidak ada orang lagi, saya menakik sendirian. Saya baca Quran, oh masya Allah. Ada orang yang tahu, kita sendiri tahu kan? Ini Quran yang kita baca sendiri untuk kita sendiri. Baca tambih, baca sendiri. Tawasul, saya baca sendiri. Munakib, baca sendiri. Ceramah, saya sendiri. Ini enak betul. Sampai subuh ceramah sendiri. Jam 12 sampai subuh. Enak kalau sendirian, tidak ada orang ganggu. Itu manakib. Halo, itulah perjalanan saya untuk melaksanakan masalah tarekat dan sebagainya. Lalu di Pulau Ka'bah selesai, lepas 3 minggu datang lagi Ka'bah itu 1 bulan 2 kali seperti datang Suralaya tuh. Tidak bisa putus hubungan dengan beliau dari 30 tahun, 1 bulan paling lama 2 kali, sebulan sekali datang terus. Atas berkah beliau. Kayaknya alhamdulillah sampai lapor kepada sudah Pak, jaga manakib. Bagaimana? Sendirian. Enak kata Abah juga dulu begitu kata Abah. Sama Abah sepuh. Abah juga sama Abah sepuh begitu. Sendirian begitu kata Abah. Nah, jadi enak kalau kita tidak ada yang ganggu. Paling-paling di Islam, masuk Islam tuh. Adik sudah selesai itu, alhamdulillah, maka barulah saya dapat merasai daripada zikir harian, zikir mingguan, bulanan, agak sampailah amaliyah tuh. Alhamdulillah, terasai itulah jalan-jalan untuk thariqah. Harus istiqomah yang berpanjangan. Tidak bisa kita hari ini walaupun ditalqin dengan seorang mursyid, kalau kita tidak istiqomah, jujur, ikhlas, Allah tidak akan membuka hidayah pada kita. Maka setelah di situ alhamdulillah saya ditambahin oleh pengusaha Abah tuh, diberi buku ibadah sunat
Ibadah sunat itu, perhimpunan ibadah sunat itu metode ibadah yang tipis itu. Ini dipraktik kata Abah, diamalkan. Metode ibadah itu yang tipis itu dari mulai berapa sunat, 111 sunat itu semua dipraktiskan itu. Dari maghrib, isya, qiyamul lailnya, zikirnya, sebagainya. Akhirnya beliau sampaikan harus sampaikan zikir menyempurnakan sebanyak 490.000 kali kalimah la ilaha illallah untuk memantapkan amalia zikir thariqah qadiriyah. Alhamdulillah, itulah sedikit perjalanan yang saya alami. Kemudian apabila begitu pulang kali ke Suralaya, barulah saya dipanggil Abah ikuti program-program pengajian. Baru dimasuk program pengajian. Di mana ada pengajian kita masuklah, ikuti program-program pengajian dengan beliau. Ada, tapi saya mesti ikut beliau. Ada apa itu jarang sekali beliau itu menyampaikan. Jarang sekali Abah itu membuka kitabnya. Tapi Abah itu kali pertama dia jarang sekali membuka kitabnya kalau Abah itu. Maka datanglah saya memperhatikan di situ, duduk sebagai penghuni di pesantren Suryalaya, macam-macam lah manusia itu datang pada ketika itu. Banyak yang datang pada itu, banyak jago-jagoan. Kalau jago semuanya tuh, tak mapan di besi, tak mapan di api, segala macam tuh, gagah semuanya itu. Bila melihat Abah itu, masya Allah begini, aduh sakit aku ini. Yang datang begini mapan besi, ada yang satu tuh pakai tali pinggang, pakai besi ini, pakai tali pinggangnya tuh, tajam sekali. Untuk berhadapan dengan Abah itu, saya bimbang itu. Kalau cacatnya bercedera Abah itu, begini saya juga. Apa akan begitu? Masya Allah, gini. Angkat kepalanya itu, lembut tali pinggangnya itu, hancur, tajam sekali itu. Ketika itu menghadapi Abah itu dengan bermacam-macam ujian itu, macam-macam serangan di Suralaya pada ketika itu. Bukan main itu mempersiapkan guru kita, syekh kita. Alhamdulillah. Maka apabila selesai saya itu, saya lihat dari penghuni kata Abah harus di sini, di tempat di depan pintu madrasah itu, harus kamu di situ. Situlah kita, saya di situ. Datang kiainya, saya perhatikan mau apa kiai datang sini, ngomong gondong itu, dikasih Abah talqin zikir la ilaha, sama dengan saya yang bodoh juga dikasih itu. Lalu didatang lagi itu daripada pembangunan kontrak engineering itu pusat tuh, yang pembangunan bagai pembangunan insinyur. Mau apa mereka ini? Mau belajar zikir, dikasih la ilaha illallah, sama saja, tidak ada beda dikasih oleh Abah. Masya Allah. Disinilah selesai sudah 4 hari, 5 hari, kelima ditanya oleh Abah, gimana Joki orang-orang ini yang datang ini sering memohon pembimbingan daripada kita, kata Abah. Mereka mau dibimbing oleh kita, datang begitu jauh mau dibimbing oleh kita. Inilah yang diucap oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Abah keluarkan satu hadis sahihnya dari Bukhari, Muslim dan Al-Tabrani, singkat sekali dikeluarkan oleh beliau itu. Kami 5 orang, Pak Akih, Pak Kiai Cianjur, Pak Otong, Pak Kiai Dahlan, Pak Kiai Masuk Osman, Jakarta. 5 orang, kata Abah. Ini Abah teringat kata Rasul. Mereka datang ini untuk itu. Inna fi jasadil mudghah iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wahya qalbu. Inilah mereka datang karena ingin membimbing, mendidik, mengamalkan, merasakan ini mau dicucikan. Maka bila diperhatikan, kata Potong, Abah itu bukan mengajak kitabnya, tapi membuka hijabnya. Pertama kali datang ke Suralaya, Abah tidak buka kitabnya, Abah membuka hijab yang terselubung di dalam hati sanubarinya. Kalau baik maka baiklah, kalau rosak maka rosaklah. Itulah hijab yang diselubung sekian lama dalam hatinya. 14 penyakit yang ada dalam itu yang dapat dicatatkan. Selain dari yang banyak itu, riya salah satunya.
riya, takabur, dengki, khianat, sombong, angkuh, fitnah, ancam, dendam, bohong, sarakah, ujub, iri hati, syauzan. 14 ini yang tercatat ada dalam ini. Kalau baik, baiklah. Kalau rosak, rosaklah. Mereka datang untuk dibimbing menyelesaikan masalah itu. Dibilang pada saya, untung Juki satu tidak cukup dengan semuanya. Ada antara 14 itu pada kita? Mudah-mudahan tidak ada lah. 14 tuh ada dalamnya. Maka itulah, tidak ada alat yang bisa sampai ke situ. Maka Abah itu membuka hijab, mengkikiskan semua yang ada dalam itu dengan kalimah la ilaha, la ilaha, la ilaha. Nah, itulah satu-satu kalimah yang mereka ingin mencari, yang sudah sekian lama mereka amalkan, mereka ketahui. Tapi inilah satu-satu jalan ini dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Saya merasa itu, Masya Allah. Saya datang jalan kaki selama 28 hari, terasa hilang semua kesulitan saya pada ketika itu. Sudah ketemu benar bau. Setelah 5 tahun lebih, hampir 7 tahun, baru saya merasa itulah mursyid yang saya cari. Setelah 7 tahun, itulah merasa itulah mursyid. Baru saya tahu itulah mursyid yang saya cari dari semenjak awal dulu. Inilah guru saya, mursyid saya, dan itu saya letakkan di dalam natijah kolbu saya, sehingga sampai kapanpun saya tidak akan lagi bergeser. Inilah mursyid saya dunia akhirat. Suryalaya menghidupkan jiwa saya, melambangkan kebersihan ruh saya. Biar apapun berlaku di Suryalaya, Syekh Haji Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arif adalah mursyid saya, mursyid tiqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, bersanadkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa digeser lagi saya. Itulah saya merasakan saya hubung kembali di tempat di kediaman saya. Aneh kata, saya meninggal di jajahan Indonesia, jangan bawa pulang lagi jenazah saya ke Malaysia. Simpanlah saya di Suryalaya. Pada ketika itu, hingga apa yang saya ruahkan dalam kalbu saya diperhati oleh Abah. Juki, jangan sampai ke situ, harus pulang katanya. Tapi pulangnya ke sini, perginya ke sana. Ah, gitu. Itu. Kita ikhwan PKN sangat merasa beruntung pada hari ini dipertemukan Allah. Saya ruahkan. Bukan senang untuk mendapat seorang musik seperti itu. Lalu pada tahun 1986 saya begitu pulang, baru sampai ke rumah 1 bulan. Sudah lama atau ke 1 bulan juga tak datang ke Suryalaya. Sudah lama atau 1 bulan tuh. 1 bulan kurang lebih saya tidak datang ke Suryalaya. Abah kirim undang, suruh segera datang ke Suryalaya. Abah itu tidak pernah mengundang siapapun, ikhwannya tidak pernah mengundang siapapun. Lalu diundang saya ke Suryalaya. Saya pikir saya sudah ada kesilapan. Sebagai seorang murid, kalau diundang sudah ada kesilapan besar. Siap menerima apa saja yang akan diberi hadiah oleh gurunya. Pergi jual motor sepeda itu, tidak ada uang pada ketika itu. Pergi ke Suryalaya karena diundang. Kenapa tidak pernah undang siapa-siapa? Pergi mengundang. Undang Abah, pergi bawa semua tuh. Kalau kena khalwat lah, kalau kena lagi masuk sungai lah apalah, mana tahu kan murid kan gitu kan, siap bawa pergi sampai di Suryalaya. Begitu sampai asar, sedang makan waktu asar, setelah asar pada menunggu makan sama-sama. Kata Abah begini, begitu makan dia ambil pici itu, pici putih kan, kopiah putih itu dilempar begitu. Sudah, besok pulang. Masya Allah, udah baru sampai asar, besok suruh pulang. Alhamdulillah tidak lama di Suryalaya harus pulang. Tapi berangkat ke haji. Nah, setelah berangkat ke haji dengan modalnya sebiji kopiah putih itu,
Wahal mau datang ke saya pun dah jual sepeda, jual motor. Lagi 3 minggu waktu hukum. Begitu saya pulang, sudah disiap uang di tabung haji. Itu saya berangkat, siapa pun nggak tahu siapa orangnya. Alhamdulillah, itulah hirqah dari seorang guru, orang mursyid, yang mana kita merasa begitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke haji. Berangkat ke haji habis semua, masya Allah. Di sana ada lagi kisah-kisahnya nih. Masalah iblis masih kuat nih. Sampai di Madinatul Munawwarah, di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ikuti apa yang ditunjuk oleh pengasahabah, yaitu tawasul, khataman, terus kemudian munajat. Di situ dalam cerita munajat itulah saya terasai, masya Allah, hati yang jahat itu masih ada. Sebanyak itu pun sebab oleh tak ada ambil tuh. Yang mau ada papas pun masih ada. Saya munajat dengan Allah SWT, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Tuhanku. Andai kata Syekhul Maulana Muhammad, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Syaibullah Fadil Ali bin berstanak betul-betul denganmu ya Rasulullah, sebagai silah tarekah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ke-37, nyatakan dalam qalbuku, benarkah ia itu salah seorang mursyid?
untuk melaksanakan sebuah bangunan, melaksanakan Pondok Remaja Inabah 1 Malaysia. Nah, baru diberi tugas setelah pulang dari situ. Masuk zuhur. Boleh. Boleh di sini juga boleh, bisa. Sama sih ya. Nah, ya. Sinilah para ikhwan, akhwat yang simulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diberi tugas. Setelah itu baru dia panggil saya tiap pagi lepas subuh, sebelum subuh, sebelum terhim, dipanggil, disuruh bawa satu kitab tulisan beliau yang namanya Miftahus Sudur. Baru Abah sendiri mengajarkan saya Miftahus Sudur. Baru dia sampaikan bagaimana pelaksanaan Miftahus Sudur, kaedah-kaedah yang harus harus ditahu tentang masalah amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Situlah saya merasai bimbingan yang disampaikan kepada saya, Masya Allah. Saya sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, marilah kita sama-sama berusaha meyakini penuh istiqamah, amalkanlah dengan baik, insya Allah, dengan jujur dan ikhlas. Baik, di sini masjid ini sudah jadi tempat kita, insya Allah sudah jadi tempat ibadah kita, supaya semuanya diberkati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya Inabah, Abah sampaikan kepada saya, dia suruh pegangilah tambih. Tambih itu sebagai satu pegangan, maka saya di situ mengamati benar-benar tambih itu. Wasiat dari pengesah Al-Mukarram Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ada 3 yang terutama di situ dalam tambih. Pertama, doa guru. Semoga pucuk pimpinan bertambah kemuliaan dan keagungannya dapat membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Di situ tidak tertulis mana-mana negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, di mana ada ikhwannya, muridnya, di situ telah mendapat barokah dari Syekh mursyidnya, Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, termasuk di sini di Masjid Al-Mubarak ini. Benar-benar Al-Mubarak itu nama beliau sendiri, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliau mendoakan semoga pucuk pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, zahir maupun batin. Yang kedua, nasihat dari beliau, 4 nasihatnya, 1, 2, 3 dan 4. Ikutilah 4 nasihat itu. Yang ketiga, jaminannya, tidak ada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Ini 3 wasiat dari pengesah Abah, 1 doanya, 2 nasihatnya, 3 jaminannya. Sebagaimana jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha. Jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijamin oleh gurunya, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah la ilaha illallah itu kuncinya adalah syurga. Ya, inilah yang ditanamkan kepada kita oleh Abah. Siapapun, bagaimanapun yang datang ke Suralaya, Abah tidak membeda-bedakan. BKI-nya, ulamanya, pada termasuk anak narkoba itu, anak penagih narkoba juga dikasih sama. Tinggal bagaimana istiqomah yang kita amalkan. Anak narkoba di Indonesia yang terbina dengan kalimah la ilaha illallah ini, dari keberkahan Abah sudah dikeluar 7.400 lebih kembali ke pangkal jalan. Baru kemarin datang ketemu dengan saya oleh pengajian tinggi, pengajian universitas, digabungkan 4 bangunan universitas, sudah buat kajian 10 tahun tentang Inabah, tentang kaedah rawatan Inabah, thariqah dan tasawuf. Seluruh dunia sudah dikaji 10 tahun. Akhirnya kembali ke Pondok Inabah baru 2 hari yang lalu, Juki 2 hari yang lalu, mengatakan di pengajian tinggi dengan ilmiahnya masih bagus, tidak bisa tertanding, tapi masih kosong melihat di dalamnya. Yang Inabahnya benar ini, bukan ilmunya tapi amalnya. Ini pun kalau tidak ada mursyid tidak akan sampai ke sana. Jadi alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau sudah tidak ada bersama dengan kita secara lahiriahnya,
masih ada wakilnya yang masih kita sama-sama melaksanakan dan ditinggalkan oleh almarhum sahabat yang Abah punya, yang Abah Hanum punya. Banyak kan wakil sekarang kan, tapi wakil talqin yang dari Abah Hanum punya itu asli, yang gegar makam Rasulullah itu asli tuh. Hanya tinggal 40 orang lagi, 45 orang lagi wakil Abah yang ditinggalkan. Untung kalau 1 orang 2 tahun masih panjang lagi. Dia mau tanya pada saya, apakah harus diganti mursyid? Saya bilang kalau harus diganti mursyid, harus diganti Rasul juga harus bola. Kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Nah, sudah jelas. Kalau mau diganti mursyid kita yang ke-37, ganti Rasul semula. Bongkar Masjidil Haram itu, ganti semula. Kita akan mengikut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiin. Ini kita teruskan. Biarpun beliau sudah bermustatim di situ, masih ada. Kalaupun tidak ada, langsung kalimat ini tidak bisa putus sampai hari akhirat sana itu. Sampai hari kiamat kalimat la ilaha tidak akan putus. Apa dibimbangkan, ditakutkan, digelisahkan? Ini yang disampaikan kepada kita para ikhwan tiqin Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Harus kita istiqomah. Insyaallah para ikhwan akhwat muslimin dan muslimat. Yakini, jangan dikisah masalah musik itu asli dari yang ke-37. Itu kan? Ya kita akui semuanya itu. Saya mengakui bahwa ini kita pegang betul-betul. Insyaallah kalau kita lurus, insyaallah kita akan merasai benar kita punya tujuan yang telah ditunjuk oleh penguasa Abah. Tujuan kita dalam itu asas tujuan Thariqah Qadiriyah sebenarnya ada 2. Satu zikir jahar, satu zikir khafi. Wajib dibaca 2 kali satu hari, satu kali. Dalam satu kali ibadah, satu perdu wajib baca 2 kali. Satu sebelum zikir jahar, satu sebelum zikir khafi. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Seluruh apapun yang kita inginkan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, akhirnya wa ma'rifataka. Itulah amalan ajaran disampaikan oleh Syekh Mursyid Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafa Tajul Arifin, agar tidak lari garis panduan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di Malaysia, Indonesia, seluruh penjuru mana, kembali kepada ilahi anta maksudi wa ridha kama tulubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Akhirnya la ilaha illallah, kesudahannya langsung kepadanya, terus menerus kepada yang punya kemauan kita, tujuan kita, maksud kita hanya kepada yang satu, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana lagi kita kalau begitu? Mau apa lagi? Belajar silakan, ilmu sila diperbanyakkan, tapi yang ini jangan dikurangkan. Ini udah banyak gedung ilmu, dilupakan pula yang ini, yang sedikit ini. Nah hari ini di sini alhamdulillah, nanti dibesarkan, kata guru tadi mau dibesarkan lagi, ini besarkan lagi. Kalau nggak cukup, besar lagi. Udah cukup, biarkan. Itu di saya tempat ada dengan keberkahan yang mulia penguasa Abah, masya Allah, sudah diberinya 50 hektar untuk inabah itu. Dengan karomah beliau dibangunkan tanpa ada satu kemudahan, keberkahan beliau. Bisa dilihatkan tuh, ada kemudahan keberkahan beliau, masya Allah. Allah berikan satu kejam pada kita. Sini akan berkembang lagi insya Allah. Apa ini saudara, tanahnya lebar dengan Pondok Pesantren Suryalaya. Yakinlah kita. Itu ikhwan yang saya muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sampaikan pada hari ini agar kita jangan kecut-kecut begini. Ya. Di sana juga ada satu di Malaysia. Wakilnya ada satu. Tapi namanya pun sudah angkat tangan, nama Ansori. Sudah ada angkat tangannya, sudah Ansori. Ini kan Ansori. Diangkat wakil talqinnya. Beliau itu adalah wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya, tapi bukan mursyid Pondok Pesantren Suryalaya. Itu jelas. Wakil talqin sama dengan saya. Kalau saya juga wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya masih, tapi bukan mursyid Pondok Pesantren Suryalaya. Hanya top
yang ke-37 wakil yang ada sekarang bersanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri mengalaminya. Mudah-mudahan kita berpegang teguh di situ. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Bapak Profesor Rafiuddin, kita ucapkan ribuan terima kasih. Beliau sekarang ada di luar negara. Doakan semoga tugas beliau dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah. Tugasnya kita wakil talqin ini bukan makin banyak makin kurang. Usia pun makin mundur, nama pun sesepuh sudah nih. Dulu hitam, sekarang dah putih. Tapi kalau putih arnab itu kan, apa dia panggil arnab tuh? Linci apa? Kelinci, ya itu lahir pun udah putih awal lagi. Kelinci kan? Mudah lahir dah putih dah, sama dengan saya juga tuh. Ini baru 62 usia, baru 62. Masih muda lah masih. Nah, gitulah para ikhwan akhwat. Maka sini kita sama-sama berusaha meningkatkan. Kalau untuk melanjuti, kita sudah ada kiai-kiainya yang sudah digembling oleh Bapak Profesor sebagai dai untuk mendakwah, mengembangkan di luar seluruhnya bagi ikhwan untuk mempertingkatkan lagi amalan-amalan kita. Yang penting ikhwan ini harus kita amal. Walaupun kita tidak tahu semuanya, tapi kita sudah tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejahil apapun sudah ditunjuk cara kita mendekat diri dengan Allah Subhanahu. Sudah tahu kan? Bagaimana makrifat kepada Allah? Tidak akan musyrik, sudah tahu jiwanya dengan Allah. Biarpun gedung ilmunya, tapi kalau tidak ditalkin, tidak diisi, bagaimana akan membawa makrifat kepada Allah? Sekarang alhamdulillah, sejahil pun kita sudah kita tahu bagaimana untuk mengikat hubungan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu. Ya, tinggal kita amalkan terus ya kan, insyaallah. Mudah-mudahan maju. Ada rutin menakik bulanan, ada waktu datang ke Suryalaya. Karena dalam sejarah mursyid, satu-satunya di satu bumbung, dua mursyid berada di satu tempat. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad dengan Syekh Haji Ahmad Syahibul Wafa, dua bumbung di satu tempat. Tidak perlu dicari ke sana ke sini. Masuk ke situ sudah dua mursyid sudah ada di situ. Abah sepuh di sebelah kanannya, Abah Anum di sebelah kirinya. Masuk saja ke situ sudah ketemu dua mursyid bersanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu diragu lagi. Di zaman apa nama di Syekh Ahmad Khatib di Syambas, Syekh Tolah di Cirebon kan jauh-jauh. Kalau kita sudah ada dua di situ. Mudah-mudahan rutinlah kita datang ke Suryalaya. Lihatlah keluarga Umi masih ada, mumpun Umi masih sehat, keluarga Abah Purya masih segar. Kita selaku ikhwan dapat seorang abah, seorang guru, seorang mursyid, mau kemana lagi kita? Bergantunglah diri kita dengan mudah-mudahan sampai ke tujuan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sempurna yang telah dijanjikan oleh Abah Sepuh kepada kita. Tidak ada amalan amalkan dengan sebaik-baiknya, tidak ada lagi amalan amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang disebut adalah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah, satu zahar satu khafi, laksanakan berterusan dalam amalan kita, biar di lisannya sampai ke lubuk kalbunya, seluruh jiwa raga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini sekat itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini sedikit apa kata orang untuk pengetahuan bagaimana. Kalau nak dilanjutkan lagi di tempat saya itu, masya Allah, itu yang sulit ditepikan lah. Yang penting kita istiqomah dengan amalan ini. Jangan cari siapa kita. Oh, aku ini belum tahu Al-Quran, belum tahu hadis. Yang penting tahu la ilaha, tahu la ilaha illallah. Aman la ilaha illallah. Itu sudah tahu semuanya itu. Saya bawa anak saya satu daripada bimbingan Bapak Wafiuddin Muhammad Al-Qadar ke sana. Itu membantu saya tuh ke sana. Diri. Ya ini Jibril nih. Jibril guru Rasulullah. Tapi Jibril juga tanya dengan Rasulullah. Sama dua guru dengan murid saling berinteraksi. Beliau itu kalau Jibril itu guru saya, tapi dalam saya guru dia, dua-dua tuh. Saling makan bersama, tidur bersama tuh. Baru pulang ke sini. Jadi inilah kita untuk meningkatkan lagi amalan kita, siapkan dai kita untuk menghadapi semua masalah. Tapi yang diamalkan langsung terus. Jangan itu gini, jangan terus. Karena itulah modal kita, itulah pegangan kita.
kekalkan itu insyaallah. Mudah-mudahan sampai maksud tujuan kita, apa yang kita inginkan Allah kabulkan semuanya. Berkat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat karamah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat kemuliaan Syekh Haji Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Haji Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita dulu dan apa saya sampaikan sama-sama kita doakan. Allahumma ighfir li ummatin Muhammadin. Allahumma arham li ummatin Muhammadin. Allahumma astur li ummatin Muhammadin. Allahumma ajbur li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal kullu bikal kullu wa minkal kullu antal kullu wa ilaikal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.